Khawarij itu kelompok sesat pertama dalam Islam. Jadi hari itu sebelum Khawarij muncul, orang Islam itu cuma satu, kaum muslimin itu cuma satu. Apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau nama lainnya Al-Firqatun Najiyah atau Ifatul Mansurah, Al-Ghuraba As-Salam. Sampai Rasulullah wafat, keadaan masih seperti itu. Jadi seluruh kaum muslimin adalah Ahlus Sunnah. Hari itu belum ada orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah, Khawarij, belum ada. Sampai kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar 2 tahun kira-kira, Abu Bakar wafat, diganti Umar, keadaan masih sama. Seluruh kaum muslimin adalah Ahlus Sunnah. Nggak ada subhat-subhat, bid'ah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan seterusnya. Sampai Umar terbunuh saat mengimami sholat subuh, 10 tahun kira-kira Umar memimpin kaum muslimin, muncul Khawarij tadi. Di zaman Utsman bin Affan, bahkan akhirnya membunuh Utsman. Itu Khawarij. Bagaimana kesesatan Khawarij ini? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Mudah sekali mengkafirkan sesama muslim. Jadi salah dikit kafir, salah dikit kafir. Gitu. Jadi ada orang sholat nih, puasa, zakat, haji, sekali waktu minum khamr, kafir katanya. Sekali waktu berjudi, kafir. Bahkan bohong, kafir. Inilah Khawarij. Bagaimana sepak terjang orang-orang Khawarij ini? Awalnya mengkafirkan pelaku dosa besar, lama-lama membunuh. Ya, contoh besarnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Ketika Khawarij ini muncul, kaum muslimin pecah jadi 2. Apa dan apa? Ahlus Sunnah dan Khawarij. Ada 2. Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidhah, Asy'ariyah, Maturidiyah belum ada. Belum ada. Ya. Nggak lama dari Khawarij muncul Qadariyah. Qadariyah membahas tentang takdir, qadar, takdir. Meyakini bahwa takdir itu bukan ciptaan Allah, bukan kehendak Allah, tapi ciptaan manusia, kehendak manusia, dan seterusnya. Muncul lagi Jahmiyah, muncul lagi Rafidhah, muncul lagi, sampai totalnya berapa, Bu? 73. Yang 72 baru semua. Yang 72 baru semua. Yang lama cuma 1, yaitu Rasul dan para sahabat, Ahlus Sunnah. Ya. Apakah 72 ini yang sesat ini akan kekal di neraka selama-lamanya? Jawabnya tidak. Yang 72 ini sesat, menyimpang, tapi belum kafir. Sesat belum tentu kafir, kafir pasti sesat. Ya. Nah, kalau hari ini Ibu mendapati ada orang yang mudah mengkafirkan sama muslim, dia Khawarij. Sepak terjangnya yaitu yang ngebom sana, ngebom sini. Karena anak muda Khawarij itu. Dan salah satu hobi mereka adalah mencaci maki pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin. Ini salah satu hobi mereka. Ya. Pemimpin dijelek-jelekkan di depan umum, dicaci maki. Padahal Nabi mengatakan, la yambagi lil muslim ayyudilla nafsahu. Tidak pantas bagi seorang muslim menghina dirinya sendiri. Para sahabat bertanya, bagaimana seorang muslim menghina dirinya sendiri? Dijawab, ketika mereka mencaci maki penguasa, presiden, raja, khalifah. Kenapa? Karena tidak mungkin kita diberi oleh Allah pemimpin yang buruk,
Kalau kita semua sebagai rakyat baik, nggak mungkin. Ini kaidah. Ini sebuah kepastian, ini dalil. Nggak mungkin Allah akan berikan pemimpin yang baik kalau kita semuanya ini tidak baik. Itu. Jadi pemimpin itu cerminan rakyat. Ya. Coba aja cek negara. Mesir, Saudi, Indonesia, Malaysia, Brunei, Jepang, Swiss, Jerman. Coba bandingkan antara pemimpinnya dengan rakyatnya. Mirip-mirip. Kalau keyakinan bukan mirip-mirip, sama. Ya. Kenapa Perdana Menteri Jepang dari dulu sampai sekarang keyakinannya Shinto? Ya, jawabnya? Ya, karena mayoritas rakyatnya sih. Kenapa Presiden Amerika dari dulu sampai sekarang keyakinannya Nasoro, Kristen? Jawabnya? Karena mayoritas rakyatnya Nasoro. Gitu. Kenapa presiden atau pemimpin Cina dari dulu sampai sekarang Buddha misalnya? Karena mayoritas rakyatnya Buddha. Kenapa presiden Indonesia dari yang pertama, kedua sampai sekarang Islam semua, Muslim semua? Jawabnya? Karena mayoritas rakyatnya Muslim. Jadi presiden itu cerminan rakyat. Maka kalau kita ingin punya presiden yang baik, jujur, amanah, sunnah, bertauhid, nah, kita harus seperti itu secara mayoritas ya. Secara mayoritas. Allahu Akbar. Silakan. Jadi kegiatan di rumah apa ya maksudnya? Misal terjadi di ada kompor yang meledak di rumah. Alhamdulillah tidak terjadi kebakaran. Lalu kita istighfar. Kemudian setelah nanti kita belum dibuka makan. Kemudian apakah kita dikatakan sebagai peringatan dari Allah karena kita lupa meninggalkan atau meninggalkan amalan sunnah yang biasa kita lakukan. Merasa diperingatkan boleh. Merasa apa istilah orang awam, merasa dijewer, dicubit, ya. Berarti kan tanda sayang. Ketika orang tua kita menjewer kita, mencubit kita saat kita salah, itu kan tanda sayang supaya kita nggak salah lagi. Boleh. Tapi memastikan jangan. Kan kehendak Allah nggak ada yang tahu. Merasa diingatkan boleh, ya. Jualan selalu bangkrut, sakit-sakitan, lalu kita merasa ditegur. Barangkali ini karena saya selama ini jarang sedekah. Barangkali selama ini saya jarang nengokin ibu di kampung. Bolehkah berpikiran seperti itu? Boleh. Boleh. Tapi memastikan jangan. Karena hanya Allah yang tahu dan gak ada wahyu. Tapi merasa ditegur boleh. Dengan demikian terus memperbaiki diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak Rasulullah berdoa dan tidak dikabulkan? Pernah nggak? Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW berdoa minta sesuatu oleh Allah nggak dikabulkan. Pernah nggak?
Pernah. Berdoa supaya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib masuk Islam, nggak dikabulkan. Berdoa supaya menang dalam perang Uhud, nggak dikabulkan. Kalahkan di putaran kedua. Berdoa supaya umatnya bersatu, satu saja, nggak dikabulkan. Kan jadi 73. Artinya, sekelas Nabi saja ada doanya yang tidak dikabulkan. Apalagi sekelas kita. Gitu. Jadi jangan berkeyakinan pokoknya doa pasti dikabulkan. Ya bukan doa namanya. Kalau pasti dikasih ya, minta atau nyuruh pembantu. Ini Allah itu siapa sih? Allah itu Tuhan kita. Gitu. Oleh karena itu, supaya dikabulkan kita disuruh merengek, nangis, merintih, sepertiga malam, ketika sujud, ketika nunggu qomat, ketika sedang berbuka puasa, ketika sedang safar, ketika hujan lebat, gitu. Kenapa kita cari-cari seperti itu? Karena namanya juga berdoa, bisa dikabulkan, bisa tidak. Jadi kita harus tahu berdoa itu apa. Doa kan minta, memohon. Namanya memohon bisa dikasih, bisa tidak. Gitu. Nah itu hikmahnya. Jadi hikmah doa itu ada 3. Tiga-tiganya baik. Jadi saat kita berdoa memohon sesuatu kepada Allah, ada 3 kemungkinan. Dan 3-tiganya baik. 1, dikabulkan. 2, ditunda. Bukan nggak dikasih, tapi ditunda. Ya kalau sekarang ya nggak dikasih. Gitu. Yang ketiga, kita dijauhkan dari keburukan-keburukan yang serupa. Ya, misal di catatan di perut ibu kita tadi, Allah perintahkan kepada malaikat, tulis dia tahun 2010 sakit 1 tahun nggak sembuh-sembuh. Gitu. Tapi kalau dia berdoa misalnya minta dikasih anak misalnya, berdoa misalnya tetap sampai mati nggak dikasih anak, tapi sakit setahun itu nggak ada, gitu. Betul doanya tidak dikabulkan, tapi terhindar dari kanker, terhindar dari penyakit gula, terhindar dari kecelakaan. Ya. Itu hikmah berdoa. Bolehkah berhutang untuk biaya nikah atau walimah? Jangan takalluf ya. Jangan takalluf. Kalau memang bisanya ngundang 20 orang, yang ngundang 20 orang. Gitu. Kan besar kecilnya biaya walimah itu kan tergantung apa? Undangan. Ya kalau yang kita undang cuma 20 orang kan insya Allah nggak sampai belasan juta. Mungkin nggak sampai 5 juta. Ya, maka jangan maksain harus undang 500 orang, harus undang 1000 orang, ya, undang saja keluarga dekat, teman dekat, ya. Membenci dan mencela seluruh takdir buruk, apakah termasuk kekufuran? Iya, terancam kufur, karena berarti kan menghina Allah, ya kan? Mencela Allah, ya kan? Kan takdir ciptaan Allah, pemberian Allah, kehendak Allah, kok kita caci maki, kita jelek-jelekkan? Berarti seolah kita mencaci maki, menjelek-jelekkan Allah. Apakah Rafidhah termasuk yang 72 golongan? Tidak, sudah keluar dia. Rafidhah yang meyakini bahwa Al-Quran sekarang ini sudah tidak asli lagi, tapi bikinan Abu Bakar dan Umar, ini sudah bukan Islam lagi, sudah bukan yang 72. Benarkah berdebat dengan ahlu bid'ah itu terlarang? Seperti apa dulu debatnya? Kalau debat kusir, istilahnya mirok, jangan.
Tapi kalau untuk iqamatul hujjah boleh. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah dengan cara yang baik. Berarti debat itu boleh. Yang tidak boleh tadi miro. Kan ada jidal, ada miro. Yang haram adalah miro. Apa miro? Debat dengan tujuan utama mengalahkan lawan. Apapun yang terjadi dia harus kalah, apapun yang terjadi aku harus menang. Mungkin kayak di TV-TV itu, ya, itu miro. Kalau jidal enggak. Artinya ketika berdebat itu kita siap menerima kebenaran. Ya. Seperti debatnya Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Bashar tentang kuru, tentang haid. Salah satu kuru, 3 kali kuru. Nah, setelah debat, pendapat mereka tertukar. Imam Syafi'i terpengaruh dengan ilmunya Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Bashar terpengaruh dengan hujahnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena jujur, dua-duanya jujur. Tidak menang-menangan seperti debat kusir di TV-TV. Wallahu. Ya, habis. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.